Haleluya. Baik, jadi saudaraku, jangan sampai terjadi kemerosotan, tetapi biarlah kita terus bertumbuh, terus meningkat. Ya, berkat meningkat termasuk juga pelayanan meningkat. Mengapa? Karena kita ini semua, saudaraku, kalau sudah selamat, ada rencana Tuhan dalam hidup kita. Dan untuk itu, kita, saudaraku, jangan gagal. Ya, ada maksud Tuhan, ada panggilan Tuhan. Ya, kalau memang maksud Tuhan hanya untuk menyelamatkan kita dan membawa kita ke sorga, begitu kita lahir baru, kita dipanggil terus ke sorga. Karena sebenarnya di dunia ini jauh lebih jelek daripada di sorga. Ya, di sorga tidak ada dosa. Halo? Tidak ada setan. Tidak ada penipu. Ya, jadi lebih enak di sorga. Tetapi mengapa kalau kita sudah selamat, siapapun yang selamat, tidak langsung dipanggil Tuhan, kecualilah pencuri yang di sebelah Tuhan Yesus itu. Karena ada rencana Tuhan dan kita semua harus menggenapinya. Dan di dalam menggenapinya itu hendaknya kita terus bertumbuh. Sebab ada juga ya kehidupan manusia ini seperti saya katakan tadi, merosot, dimpos lagi naik, merosot lagi. Itu namanya Kristen yoyo. Naik turun. Hal seperti itu tidak menguntungkan. Tuhan bermaksud lagi-lagi kita meningkat tidak terbatas. Berkat kita tidak terbatas, pelayanan kita tidak terbatas, pahala kita tidak terbatas, sukacita kita tidak terbatas. Oh, semua mahkota kita juga, saudaraku. Ya, semua tidak terbatas karena Tuhan kita Tuhan yang tidak terbatas. Amin. Nah, jadi ini panggilan Tuhan ini bukan hanya pada orang tertentu. Sebab saudaraku, saya sendiri sebelum saya mengerti, saya pikir Tuhan itu memanggil orang-orang tertentu saja, yaitu orang-orang yang terlibat dalam pelayanan di gereja. Saya pikir itu sajalah yang dipanggil Tuhan. Rupanya tidak. Semua kita dipanggil Tuhan. Masing-masing ada tugas dari Tuhan. Secara umum dapatlah kita katakan panggilan kita adalah panggilan bagaimana saudaraku supaya kita ini menjadi menyenangkan Tuhan, menyampaikan maksud Tuhan sesuai dengan firman-Nya ini. Mari kita baca dulu Matius 11. Sama-sama kita baca ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. 29. Pikullah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan dapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Nah, perhatikan ayat 28, lalu ayat 29 dan 30. Ayat 28 berkata, Yesus sudah mengangkat semua beban kita. Mulai dari beban dosa, beban persoalan, segala beban yang tadinya ditaruh oleh setan. Amin. Dosa menyebabkan kita ke neraka. Segala macam, penyakitlah, gagallah, miskinlah, terikatlah, itu beban yang sangat, saudaraku, menimpa kepada kita. Yesus sudah mengangkat itu semua. Siapa yang sudah diangkat Tuhan bebannya? Bagus, semua kita mengaku dengan jujur. Ayat 29 berkata, kalau sudah kuangkat bebanmu, sekarang kutaruh bebanku kepadamu. Mau nggak kita? Patut nggak kita terima? Nah, inilah dia ayat 29. Kita dengarkan di sini apa kata Tuhan. Bahwasanya sesudah Tuhan saudaraku mengangkat beban kita, lalu dia berkata, pikullah kuk yang kupasang, belajarlah padaku, aku lemah lembut rendah hati, jiwamu akan dapat ketenangan. Kok yang kupasang enak, bebanku pun ringan. Hai, ini Tuhan ini kejam atau baik ini? Baik, saudaraku. Dia menyuruhlah, saya katakan, supaya kita mau memikul kuk. Saudara tahu kok lembu itu ditaruh kuk, ditaruh kuk di dalamnya, ya, supaya dia bisa memikul beban, menarik kereta dan lain sebagainya, ya, membaca. Jadi Tuhan taruh itu kepada kita.
Kita menjadi kawan sekerja Tuhan. Tuhan mau kita mengerjakan apa yang disuruhnya. Dan yang disuruhnya itu, pertama saudaraku, ringan. Amin. Sentosa kalau kita bawa. Haleluya. Dan kita dalam hal yang membawa ataupun mengangkat buk itu, kita belajar kepada Tuhan. Menjadi orang yang rendah hati dan lemah lembut. Jadi kuk yang diberikan Tuhan itu menjadikan kita menjadi seperti Yesus. Itulah gunanya Tuhan memanggil kita dan kita sambut panggilannya itu. Kalau kita lihat ini saudaraku, ini sebenarnya lebih kurang adalah beban untuk menyelamatkan jiwa-jiwa. Benar saudaraku? Karena itulah beban di hati Yesus. Yesus sendiri saudaraku, kerinduannya Tuhan tidak suka seorang pun binasa. Dia mau semua orang selamat. Amin. Dan untuk itu Tuhan panggil kita. Makanya kita punya perintah agung. Dan kalau kita mau mengangkat buk itu, kalau kita saudaraku mau menerimanya dan belajar kepada Tuhan, ya sebenarnya rendah hati, lemah lembut itu adalah ciri-ciri dari mengasihi. Amin. Amin. Itu ciri-ciri Tuhan Yesus. Yesus sendiri adalah kasih. Kebalikannya, sombong, mentingkan diri sendiri, itu ciri-ciri dari siapa? Lucifer. Ya. Jadi Tuhan suruh kita belajar menjadi seperti Dia, yang kerinduannya, yang keinginannya jiwa-jiwa selamat. Dan kalau kita angkat beban itu, sentosa jiwa kita. Dan itu tidak berat dan itu enak dan membawa sungguh-sungguh kelegaan kepada kita. Hari ini saudara dan saya, apapun tugas sebagai PS, saudaraku, biarlah kita merasa sentosa, biarlah kita merasa itu ringan, biarlah kita merasa itu satu kesempatan, satu penghargaan. Tuhan bisa mempercayakannya kepada kita. Karena Tuhan lebih dahulu mengangkat kuk kita, mengangkat beban kita. Amin.